Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat aneka cerita horor dimanapun kalian berada. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kalian yang sudah setia mendukung channel ini. Doa kami, semoga setiap kebaikan dan dukungan yang kalian berikan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari segala hal buruk, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel aneka cerita horor dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, agar channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor yang seram, menegangkan, dan penuh misteri untuk kalian semua. Di sebuah sudut kota Tangerang Selatan, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Yanto. Sehari-hari ia bekerja keras sebagai tukang ojek online demi menghidupi keluarganya dan membantu sang ayah yang sedang sakit. Malam itu, seperti biasa, Yanto memilih tetap bekerja meski waktu sudah larut, tanpa pernah menyangka bahwa satu orderan terakhir akan membawanya pada pengalaman paling menyeramkan dalam hidupnya. Sebuah perjalanan biasa, berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Apa sebenarnya yang terjadi pada Yanto malam itu? Simak kisah lengkapnya, dan bersiaplah untuk merasakan teror yang mungkin tak akan pernah kamu lupakan. Langsung saja, berikut kisahnya. Yanto adalah seorang pemuda sederhana yang dikenal sebagai pekerja serabutan di kampungnya, dengan pekerjaan sampingan sebagai tukang ojek online yang ia jalani setiap hari tanpa kenal lelah. Sejak usia muda, hidup telah menempanya menjadi pribadi yang tangguh dan bertanggung jawab. Setelah ayahnya terserang penyakit rematik akut yang membuatnya tidak lagi mampu bekerja, Yanto dengan ikhlas mengambil alih peran sebagai tulang punggung keluarga. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun hari-harinya dipenuhi dengan kerja keras, mulai dari mengantar penumpang, mengambil pesanan makanan, hingga menerima pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Di balik kesibukannya, Yanto dikenal sebagai sosok yang baik hati dan memiliki akhlak yang terpuji. Ia adalah anak yang taat beribadah, tak pernah meninggalkan sholat 5 waktu meski dalam kondisi lelah sekalipun. Bahkan, di sela-sela waktunya menunggu orderan ojek, ia kerap menyempatkan diri untuk membaca doa atau sekadar mengingat Tuhan dalam diam. Sikapnya yang santun dan rendah hati membuatnya disukai oleh banyak orang di lingkungan tempat tinggalnya. Ia mudah bergaul, ringan tangan membantu tetangga, dan aktif dalam kegiatan masyarakat seperti kerja bakti, ronda malam, hingga acara keagamaan di kampung. Yanto juga memiliki tekad kuat untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi adik perempuannya, Rani, yang kini duduk di bangku SMA. Ia ingin Rani tetap bisa bersekolah tanpa harus merasakan beban yang sama seperti dirinya. Setiap rupiah yang ia hasilkan, ia kelola dengan penuh tanggung jawab, membagi untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pengobatan ayahnya, serta biaya sekolah Rani. Baginya, melihat adiknya tetap tersenyum dan terus belajar adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Meski hidup dalam keterbatasan, Yanto tidak pernah kehilangan harapan. Ia percaya bahwa kerja keras, keikhlasan, dan doa akan membawanya pada kehidupan yang lebih baik suatu hari nanti. Dalam diam, ia memendam mimpi besar, membahagiakan keluarganya dan mengangkat derajat mereka dari kesulitan. Sosok Yanto adalah gambaran nyata seorang anak muda yang tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga memiliki hati yang tulus, iman yang kokoh, dan kepedulian tinggi terhadap sesama. Yanto hidup bersama keluarganya di salah satu wilayah di Tangerang Selatan, menempati sebuah rumah kontrakan sederhana di tengah pemukiman yang cukup padat. Rumah itu tidak besar, hanya terdiri dari beberapa ruangan sempit dengan dinding yang mulai kusam dan atap yang terkadang bocor saat hujan turun deras. Gang menuju rumahnya pun kecil, hanya cukup dilalui satu motor, dengan deretan rumah-rumah lain yang berdempetan tanpa jarak. Meski begitu, suasana di lingkungan tersebut terasa hangat karena para warganya saling mengenal dan menjaga kebersamaan. Setiap pagi, Yanto sudah bangun sebelum azan subuh berkumandang. Ia segera mengambil air wudhu, lalu menunaikan sholat dengan khusyuk di sudut kecil rumahnya yang dijadikan tempat ibadah. Setelah itu, ia biasanya membantu ibunya menyiapkan kebutuhan rumah tangga seadanya sebelum mulai beraktivitas. Dengan motor tuanya, Yanto berkeliling menyusuri jalanan Tangerang Selatan, menerima berbagai orderan ojek online sambil sesekali mengambil pekerjaan serabutan jika ada yang membutuhkan jasanya. Meskipun hidup di lingkungan yang padat dan serba terbatas, Yanto tetap dikenal sebagai sosok yang ramah dan mudah bergaul. Ia sering menyapa tetangga dengan senyuman, membantu orang-orang di sekitarnya tanpa pamrih, dan tidak jarang ikut terlibat dalam kegiatan warga seperti kerja bakti atau ronda malam. Keberadaannya membawa energi positif di lingkungan tersebut, membuat banyak orang merasa segan sekaligus kagum dengan keteguhan dan kebaikan hatinya. Di dalam rumah kontrakan yang sederhana itulah, Yanto terus berjuang bersama keluarganya. Ia merawat ayahnya yang sakit dengan penuh kesabaran dan memastikan adiknya,
Rani, tetap bisa bersekolah dengan layak. Meski ruang hidup mereka sempit, namun cinta dan kebersamaan di dalamnya terasa begitu luas. Bagi Yanto, tempat itu bukan sekadar kontrakan, melainkan rumah yang penuh harapan, tempat ia menggantungkan mimpi untuk masa depan yang lebih baik. Suatu hari, ketika pekerjaan serabutan sedang sepi, Yanto kembali menjalani rutinitasnya sebagai tukang ojek online sejak pagi hari. Seperti biasa, ia memulai aktivitasnya dengan doa, berharap rezeki hari itu dimudahkan. Matahari perlahan naik, menghangatkan jalanan yang mulai ramai oleh kendaraan dan aktivitas warga. Yanto melajukan motor tuanya dengan penuh semangat, menyusuri jalan demi jalan di wilayah Tangerang Selatan, menunggu notifikasi order masuk di ponselnya. Hari itu terasa cukup berbeda. Sejak siang hingga menjelang sore, orderan terus berdatangan tanpa henti. Mulai dari mengantar penumpang ke berbagai tujuan, mengambil pesanan makanan dari warung dan restoran, hingga mengirimkan paket barang ke alamat yang kadang cukup jauh. Meski tubuhnya mulai lelah, Yanto tetap menjalani setiap perjalanan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Ia selalu berusaha ramah kepada setiap pelanggan, menyapa dengan sopan, dan memastikan mereka merasa nyaman selama perjalanan. Di sela-sela kesibukannya, Yanto sempat tersenyum sendiri. Dalam hati ia bersyukur, alhamdulillah, hari ini rezekinya lancar. Hasil yang ia dapatkan hari itu terasa lebih dari cukup dibanding hari-hari sebelumnya. Baginya, momen seperti ini adalah anugerah yang tak boleh disia-siakan. Setiap rupiah yang ia kumpulkan sudah terbayang akan digunakan untuk kebutuhan keluarga, membeli obat ayahnya, memenuhi kebutuhan dapur, dan menabung untuk biaya sekolah Rani. Menjelang sore, langit mulai berubah warna menjadi jingga keemasan. Angin berhembus lebih sejuk, seakan memberi sedikit kelegaan setelah seharian berpanas-panasan di jalan. Yanto masih setia di atas motornya, menyelesaikan order demi order dengan penuh semangat. Ia tidak tahu bahwa hari yang terasa biasa dan penuh berkah itu, perlahan akan membawanya pada sebuah kejadian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah melaksanakan sholat maghrib di sebuah mushola kecil di pinggir jalan, Yanto kembali duduk di atas motornya, bersiap melanjutkan pekerjaannya. Lampu-lampu jalan mulai menyala, dan suasana kota perlahan berubah menjadi lebih ramai dengan hiruk-pikuk malam. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar, sebuah panggilan dari ibunya masuk. Yanto segera mengangkatnya dengan penuh hormat. "Assalamualaikum, Bu," ucap Yanto lembut. Di seberang sana, suara ibunya terdengar penuh perhatian, menanyakan keberadaan Yanto dan memintanya untuk segera pulang karena hari sudah mulai malam. Mungkin sang ibu merasa khawatir, mengingat kondisi Yanto yang sejak pagi belum benar-benar beristirahat. Yanto terdiam sejenak, menatap layar ponselnya, lalu menghela napas pelan. Dengan suara yang halus dan penuh rasa hormat, ia menjawab, "Waalaikumsalam, Bu, sayang, Bu, ojekan lagi ramai." "Mungkin Yanto pulang jam 11-an ya, Bu?" Nada bicaranya tetap lembut, berusaha meyakinkan ibunya tanpa menyinggung perasaan. Ia tahu ibunya hanya khawatir, namun di sisi lain, kesempatan mendapatkan rezeki yang lebih di malam hari seperti ini jarang datang. Yanto ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. Ibunya pun akhirnya mengerti, meskipun tetap menyelipkan pesan agar Yanto berhati-hati di jalan dan tidak lupa menjaga kesehatan. Yanto mengiyakan dengan penuh patuh, lalu menutup telepon dengan doa. Setelah itu, ia kembali fokus pada pekerjaannya. Malam semakin larut, dan orderan justru semakin ramai. Namun, di balik semangatnya mencari nafkah, ada perasaan hangat yang tersisa di hatinya, rasa disayangi dan dikhawatirkan oleh seorang ibu yang selalu menunggunya pulang di rumah. Singkat cerita, waktu menunjukkan sekitar pukul 10 malam. Jalanan mulai sedikit lengang, meski di beberapa titik masih terlihat kendaraan lalu lalang. Yanto yang sejak tadi menunggu orderan sambil bersandar di atas motornya, tiba-tiba dikejutkan oleh bunyi notifikasi dari ponselnya. Layar aplikasi ojek online menyala, menandakan ada penumpang yang membutuhkan jasanya. Tanpa berpikir panjang, Yanto langsung menerima orderan tersebut. Ia melirik detail perjalanan, titik penjemputan tidak terlalu jauh dari posisinya, namun tujuan akhirnya cukup jauh, yaitu menuju arah Parung. Yanto sempat terdiam sejenak, mempertimbangkan jarak dan waktu yang sudah semakin larut. Namun, demi tambahan rezeki dan mengingat hari itu memang sedang ramai, ia menguatkan niatnya. "Bismillah, semoga lancar," gumamnya pelan. Ia pun segera menyalakan motor dan melaju menuju titik penjemputan. Angin malam terasa lebih dingin, dan suasana jalanan mulai terasa berbeda, lebih sepi, lebih sunyi. Lampu-lampu jalan menjadi satu-satunya penerang di sepanjang perjalanan.
Yanto tidak menyadari bahwa orderan menuju arah Parung malam itu akan menjadi awal dari pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sesampainya di titik penjemputan, Yanto memperlambat laju motornya sambil memperhatikan sekitar. Suasana malam itu terasa agak sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Tak lama, ia melihat sosok wanita berdiri di pinggir jalan, tepat sesuai dengan titik di aplikasi. Wanita itu tampak masih muda, berpenampilan rapi seperti seseorang yang baru pulang bekerja. Wajahnya cukup cantik, namun ekspresinya terlihat datar dan sedikit pucat. Yanto menghampiri dengan sopan, lalu membuka helmnya sedikit. "Dengan Mbak yang pesan ojek, ya?" tanyanya ramah. Wanita itu hanya mengangguk pelan tanpa banyak bicara. Suaranya lirih saat menyebutkan tujuan, Parung. Tanpa curiga, Yanto mempersilakan wanita itu naik ke motornya. Ia sempat merasa ada yang sedikit aneh, namun ia menepis perasaan itu dan berpikir mungkin penumpangnya hanya lelah setelah seharian bekerja. Perjalanan pun dimulai. Awalnya terasa biasa saja, Yanto melajukan motornya menyusuri jalanan malam yang mulai lengang. Namun, beberapa menit kemudian, suasana mulai terasa berbeda. Angin malam yang tadi biasa saja kini terasa lebih dingin menusuk. Bulu kuduk Yanto perlahan meremang tanpa sebab yang jelas. Ia mencoba mengajak penumpangnya berbicara, sekadar mencairkan suasana. "Mbak, dari kerja ya?" tanyanya. Namun, tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyelimuti. Yanto sempat melirik melalui kaca spion, dan saat itulah, untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang tidak biasa, sebuah awal dari gangguan yang takkan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Di sepanjang perjalanan menuju arah Parung, Yanto beberapa kali mencoba mencairkan suasana dengan mengajak penumpangnya berbincang. Ia menanyakan hal-hal ringan seperti pekerjaan atau tujuan pulang malam, namun wanita itu hanya menjawab seperlunya saja, singkat, pelan, dan tanpa nada yang menunjukkan ketertarikan untuk melanjutkan percakapan. Suasana pun kembali hening, hanya diisi oleh suara mesin motor dan angin malam yang berhembus pelan. Sesekali, Yanto mengintip melalui kaca spion, memastikan penumpangnya baik-baik saja. Dari yang ia lihat, tidak ada yang janggal. Wanita itu duduk dengan tenang di belakang, posisi tubuhnya normal seperti penumpang pada umumnya. Wajahnya masih terlihat pucat, namun tidak ada hal aneh yang membuat Yanto benar-benar curiga. Ia pun mencoba berpikir positif, mungkin saja penumpangnya memang sedang lelah atau tidak ingin banyak bicara. Perjalanan terus berlanjut, menembus jalanan yang semakin sepi. Lampu-lampu jalan mulai jarang, dan beberapa titik bahkan terlihat gelap. Meski begitu, Yanto tetap fokus mengendarai motornya. Ia belum menyadari bahwa ketenangan yang ia rasakan saat itu hanyalah permulaan, sebelum sesuatu yang jauh lebih janggal mulai menampakkan diri. Perjalanan semakin jauh meninggalkan keramaian kota. Jalan yang dilalui Yanto kini terasa asing, lebih sempit, gelap, dan jarang dilalui kendaraan. Pepohonan di kanan kiri tampak rimbun, menutupi sebagian cahaya lampu jalan yang memang sudah jarang ditemui. Aplikasi di ponsel Yanto masih menunjukkan arah, namun entah kenapa, jalur yang ia lewati terasa tidak seperti rute biasa menuju pemukiman ramai. Beberapa menit kemudian, Yanto memasuki sebuah komplek perumahan. Gerbangnya terbuka, namun tidak ada penjaga. Lampu di pos satpam mati, dan suasana di dalamnya begitu sunyi. Deretan rumah terlihat seragam, tapi sebagian tampak gelap tanpa penghuni. Tidak ada suara televisi, tidak ada orang berlalu lalang, bahkan anjing pun tidak terdengar menggonggong. Perasaan Yanto mulai tidak enak. "Masuk sini saja, Mas, lurus, nanti belok kanan," ujar wanita itu tiba-tiba, suaranya pelan namun terdengar jelas di tengah keheningan. Yanto mengangguk, meski dalam hati ia mulai merasa aneh. Ia mengikuti arahan itu hingga akhirnya berhenti di depan sebuah rumah yang tampak lebih gelap dibandingkan rumah lainnya. Tidak ada lampu yang menyala, pagar sedikit terbuka, dan halaman depan dipenuhi rumput liar yang tampak tidak terawat. "Di sini saja, Mas," ucap wanita itu. Yanto perlahan menghentikan motornya. Ia menoleh sedikit ke belakang, hendak memastikan penumpangnya turun dengan aman. Namun, saat wanita itu turun, ada sesuatu yang membuat Yanto merinding. Langkah kaki wanita itu terdengar aneh. Bukan seperti langkah biasa. Lebih pelan, lebih berat, seolah diseret. Yanto mencoba menenangkan diri. Ia berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Wanita itu berjalan menuju rumah gelap tersebut tanpa menoleh sedikit pun. "Terima kasih, Mas," ucapnya lirih tanpa menatap Yanto.
Yanto mengangguk, lalu melihat aplikasi di ponselnya. Orderan dinyatakan selesai. Namun, sebelum ia sempat memutar balik motornya, tiba-tiba, "Mas!" Suara itu terdengar lagi. Yanto menoleh cepat ke arah wanita tadi. Namun, wanita itu sudah tidak ada. Padahal, jarak antara motor dan rumah itu hanya beberapa meter. Tidak mungkin seseorang bisa menghilang secepat itu. Jantung Yanto mulai berdegup kencang. Ia buru-buru menyalakan motor, berniat keluar dari komplek itu secepat mungkin. Tapi saat ia mencoba mengingat jalan keluar, ia tersadar. Jalan yang ia lewati tadi terasa berbeda. Belokan yang ia ingat tidak ada. Deretan rumah tampak sama semua. Ia seperti berputar di tempat yang sama berulang kali. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Tiba-tiba, dari ujung jalan yang gelap, ia melihat sosok wanita itu lagi. Berdiri diam, menghadap ke arahnya. Namun kali ini, ada yang berbeda. Rambutnya kini terurai panjang menutupi wajah. Tubuhnya tampak sedikit membungkuk. Dan saat Yanto menatap melalui cahaya lampu motornya, kakinya tidak menyentuh tanah. Yanto terpaku. Nafasnya tercekat. Sosok itu perlahan mendekat, tanpa berjalan. Suara lirih kembali terdengar, lebih dekat, lebih dingin. "Mas, antar saya pulang lagi." Seketika itu juga, Yanto membalik gas motornya sekuat tenaga. Ia tidak peduli arah, tidak peduli jalan. Yang ia pikirkan hanya keluar dari tempat itu. Suara mesin motornya meraung memecah kesunyian malam. Di belakangnya, suara tawa pelan mulai terdengar. Semakin lama, semakin jelas, semakin dekat. Yanto hanya bisa berdoa dalam hati, berharap ia bisa keluar dari komplek tersebut hidup-hidup. Malam itu menjadi pengalaman paling menyeramkan dalam hidupnya. Sebuah perjalanan yang tak hanya mengantarkan penumpang, tapi juga membawanya berhadapan dengan sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Sesuatu yang benar-benar di luar nalar mulai terjadi. Yanto merasa seperti terjebak di dalam komplek itu. Ia sudah memutar motornya berkali-kali, mencoba mencari jalan keluar, namun yang ia temui selalu jalan yang sama, belokan yang sama, rumah-rumah yang sama, bahkan pohon besar di ujung jalan yang tadi sudah ia lewati berkali-kali. Ini, jalan yang tadi lagi, gumamnya panik. Napasnya mulai tidak beraturan. Ia mencoba fokus, menenangkan diri, sambil terus membaca doa dalam hati. Namun suasana di sekelilingnya justru semakin terasa mencekam. Udara menjadi lebih dingin, dan angin malam berhembus pelan membawa suara-suara aneh yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba, dari salah satu rumah yang gelap, terdengar suara pintu berderit pelan. Kreet. Yanto refleks menoleh. Pintu itu terbuka sedikit demi sedikit, padahal ia yakin rumah itu kosong. Dari dalam kegelapan, seperti ada sesuatu yang mengintip. Belum sempat ia berpikir, dari arah lain terdengar suara tangisan. Suara perempuan menangis lirih, menyayat hati. Hu. Yanto memejamkan mata sejenak, mencoba menguatkan diri. Ini cuma gangguan, bisiknya pelan. Namun saat ia membuka mata dan melihat ke kaca spion, ia hampir berteriak. Di belakang motornya, ada sosok lain. Seorang perempuan tua, berambut panjang acak-acakan, wajahnya pucat dengan mata yang cekung, duduk tepat di jok belakang, seolah menjadi penumpang baru. Padahal, tidak ada siapapun yang naik. Yanto langsung menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia kembali melihat ke spion, sosok itu masih ada. Duduk diam. Menatap lurus ke arahnya. Jantung Yanto seperti mau copot. Tangannya gemetar memegang gas motor. Ia mencoba memacu kendaraan lebih cepat, namun jalanan seperti tidak berujung. Setiap belokan yang ia ambil, selalu kembali ke titik yang sama. Gangguan demi gangguan terus berdatangan. Di kejauhan, ia melihat beberapa sosok berdiri di pinggir jalan, tinggi, kurus, diam tanpa bergerak. Saat didekati, sosok itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Di sisi lain, ia mendengar suara langkah kaki berlari mengikuti motornya, padahal ketika ia menoleh, tidak ada siapapun. Bahkan, beberapa kali lampu motor Yanto meredup sendiri, hampir mati, sebelum menyala kembali dengan sendirinya. Ya Allah, lindungi saya,
ucapnya dengan suara bergetar. Tiba-tiba, di tengah jalan, ia melihat sosok wanita yang tadi ia antar. Berdiri lagi. Kali ini lebih dekat. Kepalanya miring ke samping dengan sudut yang tidak wajar. Rambutnya menutupi wajah, dan tubuhnya tampak melayang beberapa sentimeter di atas tanah. Perlahan, sosok itu mengangkat wajahnya. Dan di balik rambut yang tersibak, wajahnya bukan lagi wajah manusia. Yanto menjerit dalam hati. Ia spontan memejamkan mata sambil terus melafalkan doa sekuat yang ia ingat. Dengan sisa keberanian yang ada, ia memutar gas motor sekuat tenaga, menembus bayangan sosok itu tanpa berani menoleh lagi. Di belakangnya, suara tawa, tangisan, dan bisikan bercampur menjadi satu. Seolah-olah seluruh makhluk tak kasat mata di komplek itu sedang mengganggunya. Malam itu, Yanto benar-benar terjebak, berputar-putar tanpa arah, dikelilingi oleh sesuatu yang tidak terlihat, namun terasa sangat nyata. Di tengah kepanikan yang hampir membuatnya kehilangan kendali, Yanto berusaha menguatkan dirinya. Ia sadar, satu-satunya tempat bergantung hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tangan yang masih gemetar di setang motor, ia mulai melafalkan doa-doa yang ia ingat, ayat kursi, istighfar, dan berbagai zikir yang biasa ia amalkan setiap hari. Bismillah. Ya Allah, lindungi hamba, jauhkan dari gangguan makhluk MU, ucapnya lirih, namun penuh harap. Perlahan, di tengah gangguan yang terus menghantuinya, Yanto mencoba menenangkan hati dan pikirannya. Ia memejamkan mata sejenak sambil terus berzikir, berusaha melawan rasa takut yang mencekik. Suara-suara aneh masih terdengar, bayangan-bayangan masih seolah bergerak di sudut penglihatannya, namun Yanto berusaha tidak lagi memperhatikannya. Dan perlahan, sesuatu mulai berubah. Udara yang tadinya terasa sangat dingin, kini mulai terasa lebih hangat. Suara-suara mengganggu itu perlahan menghilang, seolah menjauh satu persatu. Jalanan yang sebelumnya terasa membingungkan dan berulang, kini mulai terlihat lebih jelas. Yanto membuka matanya perlahan. Di hadapannya, ia melihat jalan yang terasa familiar. Jalan yang pertama kali ia lewati saat masuk ke komplek itu. Matanya membelalak, antara tidak percaya dan penuh rasa syukur. Tanpa membuang waktu, ia langsung memutar gas motornya, mengikuti jalan tersebut. Kali ini, tidak ada lagi belokan aneh atau jalan yang berputar. Semua terasa normal, seperti jalan pada umumnya. Beberapa detik kemudian, gerbang komplek itu terlihat di depan. Yanto hampir tidak percaya. Lampu jalan di dekat gerbang menyala terang, berbeda dengan saat ia masuk tadi yang terasa gelap dan mencekam. Pos satpam yang tadi kosong kini tampak seperti tempat biasa, meski tetap tanpa penjaga. Dengan napas yang masih terengah, Yanto akhirnya keluar dari komplek tersebut. Begitu melewati gerbang, ia langsung menghentikan motornya di pinggir jalan. Tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Alhamdulillah, ya Allah, ucapnya penuh syukur. Malam itu menjadi pelajaran besar bagi Yanto. Ia sadar, seberapapun kuatnya manusia, tetap ada batas yang tak bisa dilampaui tanpa pertolongannya. Dan sejak kejadian itu, Yanto tidak pernah lagi berani mengambil orderan ke tempat yang tidak ia kenal, terutama saat malam hari. Namun satu hal yang pasti, pengalaman di komplek itu akan selalu teringat jelas dalam hidupnya, sebagai bukti bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia saja. Setelah berhasil keluar dari gerbang komplek, Yanto menghentikan motornya di pinggir jalan. Napasnya masih tersengal, dadanya naik turun menahan sisa-sisa ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Ia mencoba menenangkan diri, mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Malam kembali terasa sunyi, namun kali ini tidak semencekam sebelumnya. Namun, di dalam hatinya, masih tersisa rasa penasaran. Perlahan, Yanto menoleh ke belakang. Ia ingin memastikan, apa sebenarnya tempat yang barusan ia lewati. Dan saat itulah, jantungnya seakan berhenti berdetak. Di belakangnya, tidak ada lagi komplek perumahan. Yang terlihat hanyalah sebuah kuburan tua. Gerbang yang tadi tampak seperti pintu masuk perumahan kini berubah menjadi gerbang besi berkarat, dengan tulisan yang sudah pudar. Di dalamnya, tampak deretan makam tua yang tidak terawat, sebagian miring, sebagian tertutup rumput liar. Pohon-pohon besar menjulang, menciptakan bayangan gelap yang menyeramkan di bawah cahaya bulan. Tubuh Yanto langsung kaku.
matanya membelalak penuh ketakutan. Namun yang lebih membuatnya hampir kehilangan kesadaran adalah di depan gerbang kuburan itu berdiri sosok wanita yang tadi ia antar. Kini penampilannya jauh berbeda. Ia mengenakan pakaian serba putih yang kusam, rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajahnya, dan kulitnya terlihat pucat pasi seperti tidak bernyawa. Perlahan, wajahnya terangkat, memperlihatkan sorot mata yang tajam, kosong, namun seakan menembus langsung ke dalam jiwa Yanto. Sosok itu hanya diam, menatap, tanpa bergerak, tanpa suara. Namun tatapannya penuh dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Yanto merasa tubuhnya gemetar hebat. Tangannya hampir tidak mampu menggenggam setang motor. Tanpa berpikir panjang lagi, ia langsung memutar gas sekuat tenaga. Motor tuanya melaju kencang, meninggalkan tempat itu sejauh mungkin. Ia tidak berani menoleh lagi. Tidak berani memastikan apakah sosok itu masih berdiri di sana, atau justru mengikutinya. Sepanjang perjalanan pulang, Yanto hanya terus berdoa, menyebut nama Allah berulang-ulang, berharap dilindungi dari segala gangguan yang tak kasat mata. Di tengah ketakutannya, tiba-tiba terlintas dalam benaknya pesan ibunya. "Jangan pulang terlalu malam, Nak." Hati Yanto terasa sesak. Andaikan saja, ia menuruti perkataan ibunya dan pulang lebih awal. Mungkin, semua kejadian menyeramkan itu tidak akan pernah ia alami. Malam itu menjadi penyesalan yang begitu dalam bagi Yanto, sekaligus pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Sesampainya di rumah, Yanto langsung memarkir motornya dengan tergesa-gesa. Wajahnya masih pucat, tubuhnya lemas, dan pikirannya belum sepenuhnya tenang. Begitu masuk ke dalam rumah kontrakan sederhana itu, ia melihat ibunya yang masih terjaga, seolah memang menunggu kepulangannya dengan penuh rasa khawatir. "Yanto, kamu kenapa, Nak?" tanya ibunya panik melihat kondisi anaknya. Tanpa banyak bicara, Yanto segera duduk dan menceritakan semua yang ia alami malam itu. Dari awal ia menerima orderan, bertemu wanita misterius, hingga kejadian menyeramkan di dalam komplek yang ternyata berubah menjadi kuburan tua. Suaranya sempat bergetar, bahkan beberapa kali ia terdiam karena masih teringat jelas kejadian tersebut. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian. Wajahnya terlihat serius, namun tetap tenang. Setelah Yanto selesai bercerita, sang ibu menghela napas panjang, lalu menggenggam tangan Yanto dengan lembut. "Nak, dunia ini memang bukan hanya milik manusia," ucap ibunya pelan. "Makanya, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa berdoa, jangan lalai, dan kalau bisa, hindari keluar terlalu malam kalau tidak penting." Yanto hanya mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. Ibunya melanjutkan dengan penuh kasih. "Kamu sudah selamat, itu karena Allah masih melindungi kamu. Tapi jadikan ini pelajaran. Rezeki memang penting, tapi keselamatan dan keberkahan itu jauh lebih utama." Malam itu, Yanto benar-benar merenungkan semua yang terjadi. Ia merasa diingatkan dengan cara yang tidak biasa. Sejak saat itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati, lebih mendengarkan nasihat orang tua, dan tidak memaksakan diri mengejar rezeki hingga melupakan batas. Kisah itu pun menjadi pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Terima kasih banyak sahabat Aneka Cerita Horor yang sudah setia mendengarkan hingga akhir. Semoga cerita malam ini bisa menghibur sekaligus menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memohon perlindungannya dari segala hal yang tidak terlihat. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Dukungan kalian sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor yang lebih seram, lebih menegangkan, dan penuh misteri. Kami juga mendoakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dimudahkan segala urusan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap berhati-hati, dan jangan lupa berdoa sebelum tidur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.